Pernah kepikiran nggak gimana sih cara sebuah institusi global raksasa merespons tantangan-tantangan dunia modern yang lagi dilanda krisis? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah gimana Gereja Katolik menghadapi kerapuan global lewat sebuah dokumen yang sangat penting. Oke, sebelum kita bahas responsnya, kita perlu lihat dulu panggungnya. Untuk bisa paham kenapa respons ini muncul, kita harus paham dulu krisisnya. Sebuah dunia yang baru aja diingatkan lagi betapa rapuhnya kita semua. Awalnya kan cuma darurat kesehatan global ya, tapi nggak butuh waktu lama. Ini langsung berubah jadi krisis sosial dan ekonomi yang dalam banget, yang nyentuh hampir setiap orang di planet ini. Krisis ini bukan lagi sekedar angka di layar, ini mengubah masalah abstrak jadi kenyataan pahit. Kita lihat PHK massal, pekerja harian kehilangan pencahariannya, dan bahkan ada eksodus kecil-kecilan dari kota-kota besar. Ini bukti nyata betapa rapuhnya fondasi ekonomi kita, apalagi buat mereka yang posisinya paling rentan. Nah, di tengah semua gejolak inilah, muncullah sebuah respon resmi dari Vatikan. Dan ini bukan cuma pernyataan biasa loh, tapi sebuah visi yang sangat terstruktur. Yuk kita lihat gimana semua ini terbentuk. Pertanyaannya ini yang coba dijawab ketika fondasi sosial kita lagi goyah, kira-kira dari mana kita bisa cari pegangan untuk bangun semuanya lagi dari awal? Nah, ini dia momen kuncinya. Di kota Santo Fransiskus, Paus Fransiskus merilis sebuah dokumen yang diberi nama Fratelli Tutti. Dokumen ini bukan sekedar pernyataan religius, tapi bisa dibilang semacam cetak biru sosial untuk dunia. Judulnya aja, Fratelli Tutti, itu udah nangkep semua pesannya. Artinya semua bersaudara. Ini adalah sebuah panggilan buat kita untuk melihat satu sama lain bukan sebagai orang asing atau saingan, tapi sebagai anggota dari satu keluarga besar, yaitu keluarga umat manusia. Metafora ini kena banget kan? Pandemi itu benar-benar nyadarin kita kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Pilihannya cuma dua, kita mendayung bareng-bareng atau kita semua tenggelam. Poin utamanya adalah keterhubungan kita yang nggak bisa dihindari. Oke, supaya kita benar-benar ngerti kenapa dokumen ini penting banget, kita perlu mundur dikit nih buat melihat perubahan besar dalam cara gereja memandang dunia. Ini adalah sebuah pergeseran yang revolusioner. Dulu ada pemisahan yang jelas. Tapi, sejak Konsili Vatikan kedua di tahun 1960-an, gereja mulai melihat dirinya sebagai bagian aktif dari dunia, bukan sesuatu yang terpisah. Gereja hadir untuk melayani, berdialog, dan memberi pengaruh positif dari dalam. Dan kutipan dari dokumen Gaudium et Spes ini, wah ini benar-benar nangkap inti dari cara pandang yang baru itu. Ini adalah sebuah pernyataan empati yang radikal. Artinya, penderitaan dan harapan dunia adalah juga penderitaan dan harapan gereja. Oke, sekarang kita balik lagi ke Fratelli Tutti. Kita lihat lebih dalam apa aja sih kritik dan solusi spesifik yang ditawarkan buat zaman kita sekarang. Dokumen ini tuh nggak main-main, langsung to the point nunjukin masalahnya. Dokumen ini menyoroti gimana individualisme yang ekstrim, fokus ke keuntungan semata, dan manipulasi politik udah merusak tatanan sosial kita. Ini diagnosis yang tajam banget tentang penyakit-penyakit di era modern. Terus solusinya gimana? Nah, Paus Fransiskus nggak ngasih teori yang ribet-ribet, malah dia ngasih kita sebuah cerita kuno, kisah orang Samaria yang baik hati jadi model utamanya. Berhenti, lihat penderitaan orang lain, dan langsung bertindak buat nolong, tanpa nanya dia siapa atau dari mana asalnya. Jadi, ini dia pilar-pilarnya buat kita bangun ulang dunia yang lebih baik. Ini bukan cuma konsep abstrak ya, tapi tindakan nyata, dialog yang tulus, persahabatan yang melintasi batas, dan komitmen aktif untuk perdamaian dan pengampunan. Dan soal perang, dokumen ini tegas banget. Di dunia kita sekarang, dengan adanya senjata pemusnah massal, gagasan tentang perang yang adil itu dianggap udah nggak relevan lagi. Pesannya jelas banget, jangan pernah ada perang lagi. Oke, kita udah bahas ide-ide besarnya, tapi terus kenapa? Apa artinya semua ini buat kita di kehidupan kita sehari-hari? Gimana cara kita bisa menerapkan ini semua? Jadi gimana mulainya? Nah, dokumen ini menawarkan kerangka kerja yang sederhana. Semuanya dimulai dari kesadaran bahwa kita semua ini terhubung. Dari situ kita dipanggil untuk secara aktif bertemu dan berdialog dengan orang lain yang pada akhirnya akan berkontribusi pada sebuah masyarakat yang lebih adil untuk semua. Nah, ini poin yang paling penting. Semua ajaran sosial ini bukan cuma buat direnungin sendiri. Ajaran ini dirancang untuk tindakan publik. Tujuannya adalah untuk menginspirasi perubahan nyata di masyarakat, di dunia politik, dan juga ekonomi. Dan kita tutup dengan pesan ini. Pada akhirnya, dokumen seperti Fratelli Tutti itu seperti sebuah undangan. Sebuah undangan untuk tidak menyerah pada sinisme, tapi untuk berani berharap dan bekerja demi dunia yang lebih bersaudara. Pertanyaan besarnya buat kita semua adalah,
Apakah kita siap untuk bermimpi besar?